Kasus pemerkosaan seorang anak yang disamarkan namanya sebut saja Yeni. Berawal dari Yeni yang kedua orang tuanya bercerai dan masing-masing telah menikah kembali. Sekitar tahun 2016 sampai tahun 2017 Yeni tinggal bersama neneknya. Akan tetapi karena neneknya telah meninggal dunia maka Yeni pindah sekolah dan ikut bersama mama kandung dan ayah tirinya. Mereka mengontrak di Jalan Kuning Desa Merah Kabupaten Hitam dengan kondisi rumah yang memiliki 4 kamar tidur. Awal mula kejadian yang dialami Yeni pada umur 15 tahun menginjak kelas 3 SMP, di bulan Agustus pukul 1.55 menit Yeni terbangun karena merasa kaget dan melihat bahwa bapak tirinya telah menaiki badan Yeni dan memegang erat kedua pergelangan tangannya. Yeni berusaha memberontak dan teriak. Akan tetapi bapak tiri Yeni langsung membungkam mulutnya, lalu menarik celana tidur Yeni dan langsung memasukkan kemaluannya dan menindih badan Yeni sambil membisikkan "Jangkut tanya mamamu." Sembari menindih badan Yeni, bapak tirinya menaikkan baju Yeni dan melakukan kembali tindakan tak senonoh. Dan setelah itu lari keluar kamar. Yeni pun menarik handuk, lalu berlari ke kamar mandi sambil menangis. Ia juga melihat darah di sarung dan langsung mencucinya. Di luar kamar Yeni mendengar mamanya bertanya kepada bapak tiri Yeni dari mana kipat. Bapak tirinya pun menjawab dari kamar mandi. Setelah kejadian tersebut Yeni tidak pernah bertegur sapa dengan sang bapak tiri. Namun bukannya ini menjadi kejadian terakhir, tetapi terus berulang setiap bulannya. Hingga pada bulan Juli tahun 2023 tanggal 2 pukul 15, Yeni merasakan sakit perut yang sangat sakit. Namun Yeni tidak pernah terbesit bahwa ia akan hamil. Yeni akhirnya membeli obat sakit perut di warung terdekat. Namun sesampainya di rumah Yeni sudah tidak bisa menahan rasa sakit yang dirasakannya, sampai menangis terisak-isak. Sehingga adiknya yang bernama Dodo masuk ke kamar dan menanyakan keadaan Yeni kena pakikat. Adiknya pun memanggil mama dan bapaknya untuk melihat kondisi Yeni. Kemudian si bapak tiri Yeni membawa Yeni ke puskesmas terdekat. Sesampainya di puskesmas Yeni langsung ditangani dengan dokter perawat dan langsung diarahkan berbaring secara mengangkang sembari berkata mau maki melahirkan ini. Beberapa saat kemudian Yeni melahirkan seorang anak laki-laki dan menyuruh bapak tiri Yeni untuk mengambil sarung. Bapak tiri dan mama Yeni setibanya di puskesmas merasa kaget karena diberitahu bahwa Yeni telah melahirkan, padahal belum pernah menikah sekalipun. Pada tanggal 3 bulan Juli 2023, 4-5 orang polisi mendatangi mama Yeni. Keesokan harinya, Yeni dijemput dan dibawa ke Polsek Melati dan langsung dimasukkan ke dalam ruang interogasi. Di dalam, Yeni berdua dengan polisi dan bertanya, "Jujur Miki, jangan kita takut, siapa yang lakukan ini?" Karena dua kecurigaan saat ini antara bapak Tirita sama kakak Tirita. Yeni pun mengaku bahwa yang melakukan hal tersebut adalah bapak tirinya. Setelah itu polisi menyuruh mama Yeni untuk menelpon bapak tiri Yeni dengan alasan bahwa dia telah selesai dan mau dijemput pulang. Sore harinya bapak tiri Yeni tiba dan langsung ditahan oleh polisi setempat. Upaya perlindungan terhadap anak tidak akan berhenti baik di Indonesia maupun di luar negeri, karena hal tersebut merupakan permasalahan universal. Pembahasan ini juga merupakan tanda dari kasih sayang dan cinta kasih di antara umat manusia, khususnya pada orang tua. Pada dasarnya, anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang akan menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial di segala bidang kehidupan dan penghidupan. Para anak harus dibantu orang lain dalam melindungi diri sendiri, mengingat situasi dan kondisi khususnya dalam kasus persetubuhan atau pemerkosaan yang terjadi pada anak. Pemerkosaan atau pencabulan yang dilakukan oleh orang yang dikenal korban biasa disebut dengan acquaintance molestation.
Dalam jenis pencabulan ini dibagi menjadi dua jenis, yakni extrafamilial molestation, yakni pelaku tindakan dilakukan oleh orang dikenal di luar keluarga. Sedangkan intrafamilial molestation, pelaku dilakukan oleh keluarga. Adapun faktanya yang sering terjadi, pencabulan biasa dilakukan oleh ayah, baik itu kandung maupun tiri, guru mengaji, pengasuh anak, dan masih banyak lagi. Menurut R. Sugandi, mengemukakan pemerkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita, bukan istrinya, untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Adapun unsur-unsur selengkapnya tentang pemerkosaan menurut R. Sugandi adalah pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya. Yang pertama, pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindakan atau ancaman kekerasan. Yang kedua, kemaluan laki-laki harus masuk kepada lubang kemaluan wanita. Ketiga, mengeluarkan mani. Pendapat Sugandi ini jelas tidak mengenal istilah yang dipopulerkan ahli belakangan ini, terutama kaum wanita, marital rape, yang artinya pemerkosaan terhadap istrinya sendiri. Suami yang memaksa istrinya untuk bersetubuh atau berhubungan seksual tidak dapat dikatakan sebagai pemerkosaan. Pendapat itu menunjukkan pada suatu pemerkosaan yang terjadi secara tuntas, artinya pihak pelaku atau laki-laki pemerkosa telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai atau mengeluarkan air mani. Jika hal ini tidak sampai terjadi, maka secara eksplisit apa yang dilakukan laki-laki belum patut dikategorikan sebagai pemerkosaan. Perbuatan pemerkosaan merupakan seks bebas di luar perkawinan yang merupakan pihak lain yang diperkosa. Perbuatan pemerkosaan dilakukan dengan kekerasan karena bukan didasari suka sama suka. Umumnya, pemerkosaan dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Pasal 285 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Dari pasal di atas dapat diuraikan bahwa unsur pemerkosaan menurut pasal 285 KUH pidana yaitu: pertama, harus ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang kedua, harus ada paksaan. Yang ketiga, dilakukan terhadap wanita yang bukan istrinya. Dan yang terakhir, paksaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dimaksudkan untuk bersetubuh dengannya. Selanjutnya, pengertian persetubuhan dalam tataran kehidupan bermasyarakat. Seringkali masyarakat menganggap bahwa antara persetubuhan dan pemerkosaan memiliki makna yang sama. Padahal pada dasarnya persetubuhan dan pemerkosaan mempunyai perbedaan yang secara teori dapat dengan mudah dibedakan. Jika perbuatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka perbuatan tersebut adalah pemerkosaan. Tetapi apabila perbuatan tersebut disertai dengan bujuk rayu sehingga membuat korban melakukan hubungan intim, maka perbuatan tersebut dinamakan persetubuhan. Menurut R. Sosilo, persetubuhan ialah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Pengertian persetubuhan menurut rumusan KUH pidana adalah sesuai Ares Hokrat sebagaimana dikutip Andi Zainal Abidin Farid disebutkan, tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang ada pada umumnya menimbulkan kehamilan. Dengan kata lain, bila mana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa pemerkosaan
Walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama memasuki ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar, hal itu belum merupakan pemerkosaan atau disebut dengan percobaan pemerkosaan. Namun, Andi Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa persetubuhan itu terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan, baik keluar mani atau tidak. Pandangan-pandangan tersebut juga menegaskan bahwa persetubuhan itu dapat terjadi dengan adanya perpaduan dua jenis kelamin yang berbeda. Adapun pasal yang mengatur masalah persetubuhan adalah yaitu pasal 286 KUHP yang berbunyi barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang akan istrinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya dihukum penjara selama 9 tahun. Dalam persetubuhan, penulisan dapat menarik kesimpulan bahwa syarat utama adanya persetubuhan adalah kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan. Olehnya itu persetubuhan ini juga berbeda dengan pencabulan, karena dalam hal percobaan kelamin laki-laki tidak disyaratkan untuk masuk ke dalam kelamin perempuan. Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Menurut R. Susilo, bahwa pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Lebih tegas, Adami Casawi mengemukakan perbuatan cabul sebagai segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya mengelus-elus dan menggosok-gosokkan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan, dan sebagainya. KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud daripada pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampur adukan pengertiannya dengan perkosaan ataupun persetubuhan. Sedangkan dalam konsep KUHP yang baru ditambahkan kata persetubuhan di samping pencabulan sehingga pencabulan dan persetubuhan dibedakan. Berdasarkan beberapa pengertian oleh KBBI, pendapat para ahli dan juga beberapa pandangan lainnya dalam legal opini ini bahwa secara mendasar Bapak Tirieni telah melanggar dan melakukan tindak pidana melawan hukum, yakni pemerkosaan terhadap anak tirinya. Dengan demikian, dengan jelas bahwasannya dalam kasus ini Bapak Tirieni terjerat pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dan juga pasal 298 tentang pencabulan dengan ancaman hukuman 12 dan 9 tahun penjara serta denda biaya yang telah diatur dalam pasal tersebut. Selain menggunakan saksi hukum pidana yang tegas dan konsisten untuk memperkuat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual, salah satu hal yang perlu dipertahankan adalah saksi sosial yang diciptakan oleh masyarakat. Berbeda dengan hukum formal yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saksi sosial lebih berkaitan dengan adat dan kebiasaan masyarakat.
you.